Hai biologi lover, ketemu lagi dengan Kak Nelly. Sudah pasti kita akan bahas tentang biologi. Ini masih materi kelas 12 ya. Kebetulan ada yang request untuk dibahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan massa, kemudian volume, tinggi sel. Jadi sesuatu yang ada alat ukurnya ya. Maka kalau KKR bilang kalau pertumbuhan itu yang dilihat adalah jumlahnya dari satu sel menjadi dua jadi 4 dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua kita harus tahu nih sifat-sifat dari pertumbuhan itu apa aja sih. Coba kita lihat. Yang pertama adalah sifat pertumbuhan itu adalah kuantitatif. Artinya sesuatu yang bisa kamu ukur dan ada alat ukurnya. Beda ya, berarti perasaan kamu ke dia itu bukan pertumbuhan ya, entahlah apa namanya gitu. Oke, untuk misalnya tinggi badan berarti ada alat ukurnya ya, meteran. Kemudian untuk tanaman, kalau ditanya biasa kan di soal keluar nih alat ukur untuk tanaman apa sih? Namanya adalah auxanometer. Yang kedua selain kuantitatif adalah irreversible atau tidak bisa kembali. Berarti seperti perasaan kamu ketika udah disakiti dia ya, biasanya tidak bisa kembali lagi. Contoh, pada saat bayi tinggi kamu 48 cm. Pada saat remaja tinggi kamu 158 cm. Jadi segalau apapun kamu, seremuk apapun mental kamu di usia remaja, kamu gak bisa bilang ke mama untuk membalikan kamu ke dalam rahim. Karena sekali lagi kamu sudah bertambah tinggi menjadi 158. Jadi gak mungkin banget kamu kembali lagi ke 48 cm atau lebih kecil dari itu. Oke, jadi intinya kalau di pertumbuhan itu adalah jumlah sel bertambah. Kemudian kalau perkembangan apa sih? Kaneli, perkembangan itu adalah proses menuju dewasa. Dewasa di sini bukan pemikiran ya. Dewasa di biologi itu adalah ketika kamu sudah bisa menghasilkan sel gamet. Berarti kalau cowok sudah bisa menghasilkan sperma, kalau cewek udah menghasilkan ovum, kalau bunga sudah berputik, kalau jamur dan lumut sudah punya spora. Intinya kalau perkembangan itu adalah jenis selnya yang bertambah. Oke, sifatnya gimana? Berbeda nggak sifatnya sama pertumbuhan? Jelas dong, pasti berbeda. Kalau KKR bilang perkembangan, sifatnya itu adalah kualitatif atau tergantung kualitas. Misalnya nih contohnya, kalau KKR bilang ada perempuan, ini simbol wanita ya, perempuan usia 9 tahun, kemudian ada remaja wanita, perempuan juga ya, usia 13 tahun, dan kemudian ada orang wanita 18 tahun. Oke, di zaman sekarang di 9 tahun itu udah ada yang haid ya. Kenapa? Karena faktor tontonan percintaan yang gak jelas udah ditonton oleh anak-anak kecil yang masih SD, sehingga memungkinkan mereka untuk haid lebih cepat. Sedangkan kalau 13 tahun itu biasa umumnya aja lah ya, normal. Kemudian kalau 18 tahun biasanya selain ini faktor genetik, biasanya juga dipengaruhi oleh karena kurang informasi dari luar tentang lawan jenis dan lain sebagainya ya, dan tentang makanan yang dimakan atau mungkin ada kelainan darah. Oke, jadi kalau KKR bilang oh terlalu cepat, apakah bagus? Enggak dong, karena kan wanita itu punya namanya menopause. Jadi kalau semakin cepat menstruasi biasanya ya itu semakin cepat untuk menopause, dan itu agak menyebalkan ya buat seorang wanita. Kemudian kalau sifat keduanya adalah reversible, bersifat dapat kembali. Contohnya kalau Kak Nelly bilang ada wanita 5 tahun, kemudian ada 15 tahun, kemudian ada 55 tahun. Usia 5 tahun gak mungkin dong ada bayi tiba-tiba ke minimarket gitu terus beli pembalut, gak dong ya, karena mereka belum merasakan yang namanya menstruasi, jadi belum ada ovum. Kalau 15 tahun itu ya udah pasti ada ovum ya. Kemudian kalau 55 tahun itu kembali tidak ada ovum, jadi tidak ada reversible. Oke. Nextnya adalah pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, kalau Kak Nelly bilang pertumbuhan pada tumbuhan itu selalu dimulai dengan perkecambahan ya. Apa sih perkecambahan itu? Perkecambahan adalah proses pecahnya dormansi. Dormansi itu adalah proses
tidur pada biji, atau kayak misalnya kamu nih naruh kacang hijau atau mama kamu naruh kacang hijau di lemari dengan kondisi yang biasa saja, normal saja, nggak basah, nggak lembab, itu biasanya kacang hijaunya bisa bertahan sampai setahun. Itu disebut dengan fase dormansi. Kemudian nanti ini contoh lah, misalnya ini ya adalah kacang hijau. Nah, jadi kacang hijau ini ketika dia berkecambah itu ada tahap-tahapnya. Ada yang pertama imbibisi, di mana semua air akan masuk ke dalam. Jadi dia akan menyerap air. Setelah itu enzim, setelah air masuk ada promotornya, enzim aktif, metabolisme aktif, kemudian testa menjadi pecah.